Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ira Dwi Lestari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi yang berjudul rekomendasi DNA pembuatan hormon insulin. Ada kelompok saya. Yang pertama ada Veronica, kemudian ada Putri Berlian, dan Ahmad Sotanji. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama ada metode rekomendasi DNA adalah teknologi genetik yang memungkinkan penggabungan DNA dari dua organisme dan berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang produksi hormon insulin pengobatan diabetes. Dengan memanfaatkan bakteri sebagai pabrik biologis, ilmuwan dapat menghasilkan insulin manusia dalam jumlah besar secara efisien dan aman. Proses ini merupakan contoh sukses dari rekayasa genetika dalam bidang kesehatan. Next, latar belakang dari lesi diabetes, terutama diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global. Pada tahun 2018 diperkirakan 400,6 juta orang menderita diabetes tipe 2 ini. Dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 500,8 juta pada tahun 2030 nanti. Peran teknologi rekombinasi DNA yang meliputi pengembangan teknologi rekombinasi DNA memungkinkan produksi hormon insulin manusia secara sintetik melalui rekayasa genetika tersebut dengan mengirimkan gen insulin ke dalam bakteri E. coli, kemudian menghasilkan insulin untuk penggunaan medis. Oke, ke slide yang berikutnya. Beda. Rekombinasi DNA. Jadi di sini saya akan menerangkan definisi dari rekombinasi DNA. Jadi rekombinasi DNA itu merupakan proses manipulasi genetik yang memungkinkan penggabungan materi genetik dari berbagai sumber untuk membentuk molekul DNA baru yang tidak ditemukan secara alami. Teknologi ini telah merevolusi bidang bioteknologi kedokteran dan pertanian dengan memungkinkan produksi protein genetik seperti insulin serta pengembangan organisme dengan sifat yang diinginkan. Menurut ilmuwan David Ubeira, dalam artikelnya DNA rekombinasi dalam kedokteran dan pertanian, inovasi dan aplikasi. Intinya teknologi DNA rekombinan melibatkan penciptaan kombinasi baru materi genetik dengan menggabungkan molekul DNA dari berbagai sumber secara artifisial. Proses ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengisolasi gen tertentu yang diinginkan, kemudian memanipulasi dan memasukkannya ke dalam materi genetik organisme. Ya, bagian tujuan. Adapun tujuan dan manfaat dari rekombinasi DNA dalam bioteknologi ini, yang pertama ada tujuan. Jadi tujuannya adalah yang pertama ada produksi protein terapeutik teknologi yang memungkinkan produksi protein penting seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan faktor pembekuan darah dalam jumlah besar dan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada pengembangan vaksin dan terapi gen rekombinasi DNA yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Seperti vaksin hepatitis B dan HPV, seperti dalam terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan menggantikan gen yang rusak dengan gen yang sehat. Kemudian yang ketiga ada peningkatan produktivitas pertanian. Dalam pertanian, teknologi ini digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim, sehingga meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Yang keempat ada bioremediasi dan produksi bioenergi organisme dan kualitas lingkungan atau bioremediasi dan untuk produksi bioenergi seperti biofuel dan bioetanol. Adapun manfaatnya yaitu dalam bidang kesehatan dan kedokteran sebagai produksi obat-obatan, terapi gen, dan vaksin rekombinan. Dalam bidang pertanian bisa dalam tanaman transgenik dan pengangkatan hasil panen yang melimpah. Kemudian dalam industri dan lingkungan seperti produksi enzim dan bioremediasi. Oke, lanjut ke
Poin yang ketiga ada tahapan pembuatan insulin dengan rekombinasi DNA. Isolasi gen insulin manusia. Jadi pengertian insulin itu sendiri merupakan hormon penting yang mengatur kadar glukosa darah. Produksi insulin rekombinasi telah merevolusi pengobatan diabetes mellitus tipe 1. Untuk menghasilkan insulin rekombinasi, langkah awal yang diperlukan adalah isolasi gen insulin manusia. Kemudian isolasi gen manusia itu yang bertujuan untuk mendapatkan sekuens DNA yang mengkode hormon insulin dari sel manusia. Biasanya sel pankreas untuk selanjutnya digunakan dalam teknik cloning dan ekspresi gen. Saya cukupkan dan pembacaan materi berikutnya akan dibacakan oleh saudari Putri Berlian. Kepada Putri Berlian dipersilakan. Oke, baik, terima kasih saudari Ira. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi di mana isolasi gen insulin manusia. Langkah-langkah isolasi gen insulin meliputi 1. Ekstraksi mRNA diambil dari sel pankreas manusia karena insulin diekspresikan di sana menggunakan metode seperti sentrifugasi dan Regenstrisol. 2. Sintesis cDNA. mRNA insulin digunakan sebagai template untuk membantu DNA komplementer cDNA menggunakan enzim reversi transkriptase. 3. PCR. Polymerase chain reaction mengaplikasikan gen insulin dari cDNA menggunakan primer spesifik. 4. Pemisahan dan verifikasi produk chip elektroforesis gel agrosa. Fragmen DNA berukuran sekitar 300-400 bp menandakan keberhasilan amplifikasi gen insulin. 5. Kloni ke vektor. Gen insulin dimasukkan ke dalam vektor plamid, misalnya PBR322 atau PUC19. Faktor ini kemudian ditransformasikan ke dalam bakteri E. coli. 6. Seleksi dan verifikasi kloni. Kloni bakteri yang berhasil membawa gen insulin dikonfirmasi dengan PCR ulang atau sekuensi. Kloni gen insulin ke dalam faktor plasmid. Kloni gen insulin merupakan proses memasukkan gen pengkode insulin ke dalam faktor DNA. Biasanya plasmid agar bisa diperbanyak dan diekspresikan dalam sel inang seperti bakteri Escherichia coli. Langkah-langkah kloni gen insulin meliputi 1. Persiapan gen insulin. Gen insulin diperoleh dari hasil PCR atau sintesis cDNA dari mRNA pankreas manusia. Fragmen gen insulin biasanya sudah memiliki situs restriksi pada ujung-ujungnya. 2. Pemotongan faktor gen insulin. Faktor plasmid misalnya PUC19, PBR322 atau PET dipotong menggunakan enzim restriksi misalnya ECORI BAMH. Gen insulin juga dipotong dengan enzim yang sama agar ujung-ujungnya kompatibel. 3. Ligasikan gen ke dalam faktor. Fragmen gen insulin dan faktor yang sudah dipotong disatukan dengan enzim ligan DNA membantu plasmid rekombinan. 4. Transformasi ke sel inang. Plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel E. coli melalui teknik transformasi panas, shock atau elektroplas. 5. Seleksi koloni sel E. coli ditanam pada medium yang mengandung antibiotik, misalnya ampicillin. Hanya sel yang membawa plasmid dengan gen resisten antibiotik yang akan tumbuh. 6. Verifikasi kloni PCR kloni elektroforesis gel atau sekuensi DNA digunakan untuk memastikan gen insulin benar-benar masuk ke plasmid. Transformasi bakteri E. coli dengan plasmid rekombinan. Transformasi adalah proses memasukkan DNA asli ke dalam sel ini. Plasmid rekombinan yang mengandung gen insulin ke dalam sel bakteri seperti
Escherichia coli agar bakteri tersebut dapat memperbanyak dan atau mengekspresikan gen tersebut. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Putri Berlian, penyampaian materi yang sangat baik. Kemudian pembacaan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Veronica. Kepada Saudari Veronica, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu transformasi bakteri E. coli rekombinasi. Langkah transformasi yang pertama yaitu persiapan sel kompeten. E. coli dibuat kompeten agar bisa menerima plasmid, biasanya dengan pengakuan kalsium klorida atau CaCl2 dingin. Yang lain yaitu elektroporasi menggunakan ketinggian listrik singkat untuk membuka polimembran sel. Kedua yaitu pencampuran plasmid dengan sel kompeten. Plasmid rekombinan dicampur dengan sel kompeten dan didinginkan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius untuk memfasilitasi penempelan plasmid ke permukaan sel. Yang ketiga yaitu heat shock, atau jika menggunakan metode CaCl2, campuran dipanaskan singkat, misalnya 42 derajat Celcius selama 30 sampai 60 detik. Meningkatkan permeabilitas membran sel, memungkinkan plasmid masuk ke dalam sel. Keempat yaitu recovery, sel ditumbuhkan dalam media cair non-selektif, misalnya LP-Growth tanpa antibiotik selama 30 sampai 60 menit untuk memungkinkan ekspresi gen resistensi antibiotik. 5. Seleksi transforman, yaitu kultur disebar ke media padat atau agar yang mengandung antibiotik, misalnya ampicillin. Sel yang berhasil mentransformasi plasmid yang akan tumbuh. Yang keenam yaitu verifikasi koloni. Koloni yang tumbuh diuji dengan PCR koloni, isolasi plasmid atau elektroforesis untuk memastikan keberadaan gen target, misalnya gen insulin. Ekspresi gen insulin dalam bakteri. Gen insulin bakteri adalah proses produksi protein insulin manusia oleh sel bakteri yang telah ditransformasi dengan plasmid rekombinan yang membawa gen insulin. Langkah-langkah ekspresi gen insulin yang pertama yaitu pemilihan vektor ekspresi. Digunakan vektor plasmid khusus, misalnya PET, PBAD yang memiliki promoter kuat seperti T7 promoter untuk mengarahkan ekspresi gen insulin. Yang kedua yaitu transformasi ke sel ekspresi. Gen insulin dalam plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam strain E. coli yang dirancang untuk ekspresi protein, misalnya BL21, DE3. Yang ketiga yaitu induksi ekspresi. Setelah pertumbuhan sel mencapai fase log O di 600 0,4 sampai dengan 0,6. Ekspresi diinduksi dengan penambahan IPTG untuk sistem T7 atau arabinasa untuk sistem PBAD. Induksi mengaktifkan promoter dan memulai transkripsi gen insulin menjadi mRNA. Yang keempat yaitu produksi dan pelipatan protein. Ribosom bakteri menerjemahkan mRNA insulin menjadi rantai peptida A dan B chain insulin. Biasanya diproduksi sebagai inclusion bodies. Protein terlipat salah dalam bentuk agregat. 5. Isolasi dan pemurnian protein. Inclusion bodies dikumpulkan, dilisiskan dan protein dipurifikasi. Rantai A dan B insulin direfoldasikan atau refolding secara in vitro untuk membentuk insulin aktif secara biologis. Yang keenam yaitu verifikasi ekspresi. Ekspresi dikonfirmasi dengan SDS page atau SDS PAGE, Western blot atau ELISA untuk mendeteksi keberadaan insulin. Ekstraksi dan pemurnian insulin. Mengambil dan memurnikan protein insulin rekombinan yang telah diproduksi oleh bakteri E. coli agar bisa digunakan untuk aplikasi terapeutik. Yang pertama itu ekstraksi insulin dari sel bakteria. Yang A, panen sel bakteri setelah masa ekspresi selesai. Kultur bakteri dipanen dengan sentrifugasi untuk mengumpulkan sel atau enzimatik. Tujuannya adalah melepaskan protein rekombinan dari dalam sel. Yang kedua yaitu lisis. Yang B yaitu lisis sel. Sel bakteri dipecah. Fisik enzimatik. Tujuannya adalah melepaskan protein rekombinan dari dalam sel. Yang C yaitu isolasi bodies insulin tidak larut. Insulin seringkali ditemukan dalam bentuk inclusion bodies agregat protein tidak larut.
Inclusion bodies dipisahkan dengan sentrifugasi dan cuci, biasanya dengan larutan buffer dan deterjen dengan menghilangkan kontaminan. Yang keempat yaitu ilustrasi atau diagram proses. Jadi ini adalah diagram alur proses produksi insulin rekombinan. Bisa dilihat di link kita. Selanjutnya yaitu hormon insulin. Yang pertama, isolasi gen insulin manusia proses. Ini dimulai dengan mengisolasi gen yang mengkode insulin dari DNA manusia. Langkah-langkahnya meliputi pengambilan sampel, mengambil sel dari jaringan manusia seperti sel pankreas, ekstraksi DNA menggunakan enzim untuk memecah membran sel dan melepaskan DNA, amplifikasi gen menggunakan teknik PCR polymerase chain reaction untuk memperbanyak gen insulin yang diinginkan. Yang kedua yaitu cloning internal vector atau plasmid. Setelah gen insulin terisolasi, langkah selanjutnya adalah mengkloningnya ke dalam vektor. Pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA plasmid dan gen insulin pada lokasi tertentu. Penyambungan menggabungkan gen insulin dalam plasmid menggunakan enzim ligase membentuk plasmid rekombinan. Yang ketiga, transformasi bakteri E. coli dan plasmid rekombinan. Setelah plasmid rekombinan siap, plasmid tersebut dimasukkan ke dalam bakteri. Persiapan bakteri menggunakan metode seperti shock atau elektroporasi untuk membuat membran sel E. coli permeable. Transformasi memperkenalkan plasmid ke dalam sel E. coli sehingga bakteri dapat mengambil plasmid tersebut. Yang keempat yaitu ekspresi gen insulin dalam bakteri. Setelah E. coli berhasil ditransformasi, langkah terakhir adalah mengekspresikan gen insulin dengan bakteri menumbuhkan E. coli dalam media kultur yang sesuai. Induksi ekspresi menambahkan induktor yang memicu ekspresi gen insulin dalam bakteri. Isolasi insulin mengambil sel E. coli, mengintegrasi insulin dan memurnikannya untuk digunakan sebagai hormon insulin. Produksi insulin manusia secara massal. Pertama yaitu produksi insulin manusia secara massal skalabilitas. Teknologi rekombinasi DNA memungkinkan produksi insulin dalam jumlah besar, memenuhi kebutuhan pasien diabetes di seluruh dunia. Ketersediaannya pasokan insulin yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan metode tradisional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada insulin hewan sumber manusia. Insulin manusia lebih kompatibel dengan tubuh manusia, mengurangi risiko reaksi alergi. Etika mengurangi eksploitasi hewan dalam industri farmasi, memberikan alternatif yang lebih etis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keamanan insulin kemurnian. Insulin yang diproduksi melalui E. coli memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, mengurangi kontaminan, konsistensi. Proses bioteknologi menghasilkan insulin dengan struktur dan fungsi yang konsisten, meningkatkan efektivitas pengobatan. Yang keempat, mengurangi biaya produksi, efisiensi. Proses bioteknologi lebih efisien dan dapat mengurangi biaya produksi dibandingkan dengan metode ekstraksi insulin dari pankreas hewan. Aksesibilitas, biaya yang lebih rendah dan dapat membuat insulin lebih terjangkau bagi pasien, meningkatkan aksesibilitas pengobatan. Baik, terima kasih kepada saudari Veronica pemaparan materi yang sangat baik. Kemudian pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Panji. Kepada saudara Panji dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Veronica tadi, yaitu keunggulan insulin rekombinan. Yang pertama, itu lebih aman secara imunologis. Insulin rekombinan identik dengan insulin manusia, sehingga resiko reaksi alergi dan imunogenik lebih rendah dibandingkan insulin dari babi atau sapi. Yang kedua, itu produksi dalam skala besar dan konsisten. Dapat diproduksi dalam jumlah besar menggunakan fermentasi mikroba E. coli atau Saccharomyces cerevisiae dengan kualitas dan yang konsisten dan terstandar. Yang ketiga, itu bebas dari resiko patogen hewan. Tidak mengandung resiko kontaminasi virus atau prion yang mungkin terdapat pada sumber hewani. Yang keempat, itu etis dan bebas hewani. Halal atau vegan friendly. Karena tidak berasal dari hewan, insulin rekombinan dapat diterima oleh kelompok dengan batasan agama atau etika. Yang kelima, dapat direkayasa sesuai kebutuhan teknologi. Rekombinan memungkinkan pengembangan insulin analog dengan profil farmakokinetik yang lebih cepat,
lambat atau stabil sesuai kebutuhan pasien. Misalnya insulin lispro atau glargine. Yang keenam itu stabilitas produk lebih baik. Formulasi insulin rekomendan modern memiliki stabilitas tinggi selama penyimpanan dan pengiriman. Yang ketujuh itu lebih ramah lingkungan. Produksi insulin rekomendan tidak memerlukan pembantaian hewan dan menghasilkan limbah biologis yang lebih sedikit. Oke, lanjut. Ya, oke. Lalu ada tantangan atau keterbatasan. Yang tantangan atau keterbatasan insulin rekomendan yang pertama itu pelipatan dan pembentukan ikatan disulfida insulin terdiri dari dua rantai A dan B yang harus dilipat dan digabung dengan ikatan disulfida yang spesifik. E. coli tidak memiliki sistem pelipatan protein kompleks seperti sel eukariotik, sehingga proses ini perlu dilakukan secara in vitro yang memakan waktu dan biaya. Yang kedua, produksi dalam bentuk inclusion bodies. Insulin yang sering diekspresikan dalam bentuk agregat protein tak larut. Inclusion ini membutuhkan langkah tambahan untuk pelarutan dan refolding yang kompleks dan bisa menurunkan hasil akhir. Yang ketiga itu resiko kontaminasi endotoksin. Bakteri gram negatif seperti E. coli menghasilkan endotoksin yang berbahaya jika tidak dibersihkan dengan sempurna, terutama untuk aplikasi medis. Keterbatasan post translational modification. E. coli tidak dapat melakukan modifikasi pasca translasi seperti glikosilasi. Meskipun ini tidak penting bagi insulin, namun tetap menjadi kendala protein rekomendan lain. Biaya infrastruktur dan teknologi. Meskipun efisien dalam jangka panjang, teknologi ini membutuhkan bioreaktor, sistem pemurnian dan kontrol kualitas yang mahal untuk tahap awal. Yang keenam itu ketergantungan pada sistem ekspresi spesifik. Tidak semua host ekspresi cocok. Pemilihan sistem ekspresi bakteri, ragi, mamalia sangat mempengaruhi efisiensi produksi dan keamanan produk akhir. Yang ketujuh, regulasi ketat dan validasi. Produk-produk rekomendan untuk manusia harus memenuhi standar ketat regulasi, misalnya dari FDA atau BPOM, yang memerlukan pengujian intensif dan dokumentasi menyeluruh. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu ada perkembangan terkini. Insulin sensitif. Yang pertama itu insulin sensitif glukosa atau smart insulin. Para penelitian dari Novo Nordisk telah mengembangkan insulin bioengineered bernama NNC2215 yang dapat menyesuaikan aktivitasnya berdasarkan kadar glukosa darah. Insulin ini mengurangi hipoglikemia dengan mengaktifkan atau menonaktifkan efeknya sesuai kebutuhan tubuh. Yang kedua itu insulin oral. Insulin tregopil insulin atau tregopil adalah analog insulin rekomendan yang dikembangkan oleh Biocon untuk dikonsumsi secara oral. Ini merupakan langkah maju dalam pengobatan diabetes, menawarkan alternatif non-invasif dibandingkan suntikan insulin. Yang ketiga itu produksi insulin dalam susu. Susu sapi peneliti dari Universitas Leonis dan Universitas Sao Paulo berhasil menyediakan insulin dalam jumlah besar dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang keempat itu produksi insulin dalam tanaman. Seperti tembakau telah digunakan sebagai platform produksi insulin rekomendan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang aman, ramah lingkungan dan hemat biaya untuk produksi insulin skala besar. Yang kelima itu ada proyek insulin Open Insulin Project adalah proyek inisiatif komunitas yang bertujuan mengembangkan protokol terbuka untuk produksi insulin yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Proyek ini menggunakan teknik bioteknologi standar untuk memproduksi insulin rekomendan dalam skala kecil. Yang keenam itu ada produksi insulin yang ramah lingkungan. Novo Nordisk telah yang ramah lingkungan. Novo Nordisk telah mengimplementasikan teknik produksi peptida rekomendan dengan transformasi kimia dan enzimatik untuk mengurangi jejak karbon dalam produksi insulin. Pendekatan ini menghasilkan limbah yang lebih sedikit dan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan metode sintesis peptida tradisional. Lanjut. Lalu kesimpulannya, teknologi DNA rekomendan memungkinkan produksi hormon insulin manusia secara efisien, aman, dan dalam skala besar. Proses dimulai dari isolasi gen insulin, cloning ke dalam vektor, transformasi ke sel E. coli, hingga ekspresi dan pemurnian insulin. Dibandingkan insulin hewani, insulin rekomendan memiliki keunggulan berupa kemurnian tinggi, resiko alergi rendah, serta dapat disesuaikan secara genetik meskipun memiliki tantangan teknis seperti pelipatan protein dan resiko kontaminasi endotoksin. Kemajuan teknologi terus mengatasinya. Inovasi terbaru seperti insulin oral dan insulin dari tanaman dan susu sapi serta proyek komunitas terbuka menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan akses global terhadap insulin. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Panji, pemaparan materi yang sangat baik. Baiklah, demikian diskusi dari kelompok 1. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebagai moderator mewakili teman-teman saya memohon maaf atas apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.